Oke, puji syukur kita panjatkan kehadiran Yang Maha Esa karena atas karunia kita dapat berkumpul pada kesempatan ini. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai hasil laporan proyek kami. Nah, adapun singkat dari kami yaitu saya Novriani Damanik sebagai moderator sekaligus yang akan membahas mengenai metodologi penelitian dan ada saudara Wahyu yang akan memaparkan materi mengenai uji validitas dan realitas, dan berikutnya ada Jordan yang akan menjelaskan uji daya beda, dan pemateri terakhir yaitu Sinjo yang akan menyampaikan uji tingkat kesukaran. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metodologi penelitian. Nah, adapun yang pertama yaitu jenis penelitian. Nah, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas instrumen secara numerik berdasarkan data yang diperoleh dari responden. Selanjutnya yang kedua yaitu instrumen penelitian. Nah, instrumen yang dianalisis dalam penelitian ini adalah soal tes mata kuliah sistem informasi yang terdiri dari 50 soal pilihan ganda dengan jawaban dikotomi benar sama dengan 1, salah sama dengan 0. Nah, soal-soal tersebut mencakup materi-materi pokok dalam mata kuliah sistem informasi di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara daring menggunakan Google Chrome. Pemilihan Google Chrome sebagai media pengumpulan data didasarkan pada beberapa pertimbangan. Dan selanjutnya, teknik analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian ini mencakup 4 tahap analisis butir soal sebagai berikut. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas soal diuji menggunakan rumus korelasi poin biseral karena data jawaban bersikap dikotom. Nah, kriteria keputusan yang digunakan adalah membandingkan nilai R hasil perhitungan dengan nilai R tabel pada derajat kebebasan. Selanjutnya, uji realitas. Realitas instrumen tes diuji menggunakan formula Richter-Tessor. Formula ini sesuai untuk eksperimen dengan format jawaban, dikotomi, dan mengukur konsistensi internal seluruh butir dalam. Selanjutnya, analisis tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran dihitung dengan membagi jumlah peserta yang menjawab benar dengan jumlah seluruh peserta. Hasil perhitungan dikategorikan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama, mudah, yang dimana P lebih kecil dari 0,70, sedang 0,30 lebih kurang dari P lebih kurang 0,70, dan sukar P lebih kecil 0,30. Analisis daya beda yaitu dengan membandingkan proporsi jawaban benar antara kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas adalah 27% dengan skor total tertinggi, dan kelompok bawah adalah 27 responden dengan skor total rendah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Untuk materi selanjutnya yang akan membahas mengenai validitas, saya serahkan kepada Saudara Wahyu. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan hasil uji validitas. Di sini uji validitas yang telah kami itu ada 4 soal yang valid, 10 soal
tidak valid. Ini untuk menentukan ini kami menggunakan rumus poin biserial yang dimana rumusnya itu RPB sama dengan MP kurang MT per ST kali akar P per kuadrat. Nah, untuk menghitung uji validitas ini diperlukan juga nilai-nilai dari bagian-bagian dari rumusnya ini. Nah, setelah melakukan perhitungan, kami mendapatkan nilai dari MT yaitu 66, terus ada ST yaitu 28, terus N yaitu 22 orang, lalu R tabelnya 0,444. Nah, untuk perhitungannya itu setelah semua nilai dari rumus ini didapat, kami pun memasukkan nilai-nilai tersebut untuk menentukan soal-soal butir-butir soal tersebut valid atau tidak. Nah, untuk contohnya itu yaitu untuk soal nomor 1, yang dimana di sini soalnya valid. Di sini kami melakukan perhitungan yaitu 77 kurang 66 per 28 dikali akar 0,6364 per 0,3636. Nanti dapatlah hasilnya yaitu 0,5197. Dan karena hitungnya lebih besar dari R tabel, maka soal nomor 1 dinyatakan valid. Nah, untuk contoh soal yang tidak valid itu, misalnya soal nomor 6, yaitu perhitungannya 76,3846 kurang 66 per 28 dikali akar 0,5909 per 0,4091. Yang dimana hasilnya yaitu 0,4028. Nah, karena di sini nilai R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka soal ini dinyatakan tidak valid. Nah, langkah-langkah ini pun kami berikan untuk semua soal per bagian-bagian yang menghasilkan 40 soal valid dan 10 soal tidak valid. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Wahyu. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Saudara Jordan. Oke, baiklah. Saya akan menjelaskan di bagian cara untuk melakukan uji daya beda di soal tersebut. Nah, jadi untuk langkah yang pertama itu kita harus membuat 2 kelompok, yaitu kelompok atas dan juga kelompok bawah, di mana kelompok atas itu berisi responden yang memiliki jawaban yang kalau di filter itu dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian yang dari kelompok bawah itu kami melakukan filtering dari nilai terendah sampai yang tertinggi, dan itu dibagi menjadi 2 dari total responden kita. Nah, untuk rumus yang kami gunakan di uji DBD itu ada D sama dengan X aksen A dikurang X aksen A untuk rata-rata skor kelompok bawah dan juga rata-rata skor kelompok atas dibagi dengan skor maksimum, dan di mana skor maksimum ini adalah 1 dari total nilai yang dapat dijawab untuk satu soalnya. Misal contoh itu di bagian kelompok atas itu kami ambil 1 responden di soal nomor 1. Caranya itu dengan mencari rata-ratanya itu mentotalkan semua nilai di kelompok atas itu menjadi bagi 2. Setelah mendapatkan rata-ratanya di kelompok atas, kita rata-ratakan juga untuk soal di nomor 1 di kelompok bawahnya juga. Setelah itu kita gunakan rumus yang tadi dan dapatlah itu
rata-rata di kelompok satunya nanti. Setelah itu nanti dapat dia hasil daya beda dari soal tersebut, apakah soal tersebut masih layak untuk dipertahankan ataupun tidak, apakah terlalu mudah ataupun juga tidak. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan di uji DBD ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Jordan. Untuk materi selanjutnya yang akan menjelaskan mengenai uji kesukaran, yaitu langsung saja kita serahkan kepada Saudara Sinjo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis uji kesukaran. Nah, analisis uji kesukaran adalah uji yang dilakukan untuk menguji kesukaran soal tersebut. Nah, gara-gara di sini ada 50 soal, itu dihitung satu persatu dia. Jadi, dalam persoal itu akan dihitung berapa murid yang benar dan dibandingkan dengan berapa murid total. Jadi, ini bisa disimpulkan juga, itu mudahnya, biar kita mudah memproses itu, kita ini cuma mencari berapa banyak yang benar, berapa persen itu yang benar. Kalau misalnya nih, kalau yang benarnya 11 dari 22, kan 11 nih, 22, kan itu 50-50 kan, berarti 50% itu adalah nilainya, yang mana P-nya itu jadi 0,5 gitu. Gara-gara itu 50%. Nah, di sini kita itu mencari nilai yang di bawah 3, nanti itu disebutnya soal yang sukar. Di antara 3 sampai 7, itu nanti disebutnya soal yang sedang ataupun soal yang optimal. Dan juga di atas 7 itu bakal disebut soal yang mudah. Nah, di sini yang telah kami analisis di uji kami, ini lumayan banyak itu soal yang mudah. Namun, itu tidak salah. Karena soal yang mudah dapat juga dilakukan sebagai pemanasan dan juga untuk memberikan nilai dasar terhadap anak-anak. Nah, di sini juga untuk mencarinya itu kita harus membulatkan ya, tidak bisa pakai persen-persenan. Jadi kalau kita bulatkan itu dengan dua angka di belakang, jadi 0,64, 0,73, 0,55, 0,41 dan seterusnya. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Sinjo atas pemaparannya. Nah, untuk materi terakhir yaitu uji reliabilitas yang akan dipaparkan oleh teman kita Wahyu. Untuk Wahyu, saya persilakan. Baik, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan hasil uji reliabilitas. Nah, untuk menguji uji reliabilitas ini diperlukan dulu hasil uji validitas. Nah, setelah tadi sudah dapat hasil uji validitas, yang dimana hasilnya itu terdapat 40 soal yang valid, masuk ke langkah uji reliabilitas. Nah, untuk menentukan soal itu reliable, maka nilai R-nya itu harus lebih besar dari 0,70. Nah, untuk penghitungannya, kami menggunakan rumus yaitu R sama dengan K per K kurang 1 dikali 1 ya, sigma PQ per PT. Nah, untuk yang diketahui yaitu K sama dengan 40 soal, PT yaitu 784, lalu sigma PQ itu 8,5227. Setelah nilai-nilainya sudah didapatkan, dimasukkanlah nilai-nilai tersebut ke rumusnya. Dan di mana rumus setelah dimasukkan jadi 40 per 39 dikali 1
kurang 8,5227 per 784. Nah, hasilnya itu sekitar 1,0145. Bulatkan jadi 1. Setelah dapat, maka dapat disimpulkan reliabilitas 40 soal ini dinyatakan sangat tinggi dikarenakan nilai R-nya lebih tinggi dari 0,70. Dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu atas pemaparannya. Mungkin itu saja materi yang dapat kami paparkan dari mengenai hasil proyek kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari proyek kami, yaitu berdasarkan hasil analisis butir soal instrumentasi sistem informasi yang telah dilakukan terhadap 22 responden dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, uji validitas menggunakan metode point based correlation dengan R tabel sama dengan 0,444 menunjukkan bahwa 40 butir soal 80% dinyatakan valid dan 10 butir soal 20% dinyatakan tidak valid. Dan uji reliabilitas menggunakan formula KR20 menghasilkan koefisien R sama dengan 0,9616 yang dikategorikan sangat tinggi sehingga instrumentasi dinyatakan reliable dan konsisten. Berikut analisis tingkat kesukaran menunjukkan bahwa 68% soal berada pada kategori yang sedang atau ideal, 32% kategori mudah, dan tidak ada soal yang masuk kategori sukar. Analisis daya beda menunjukkan kelompok atas mempunyai rata-rata 0,760, rata-rata bawah 0,555, dan daya beda 0,204. Mungkin demikian pemaparan dari kami mengenai laporan proyek yang telah kami susun. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa instrumentasi yang kami analisis sebagian besar telah memenuhi kriteria yang baik, ditinjau dari aspek validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya beda, meskipun masih terdapat beberapa butir soal yang perlu diperbaiki. Kami menyadari dalam penyusunan maupun penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dibangun dari Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.